Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah bertemu dengan saya lagi, Aziz Tata Pangarsa, di channel YouTube saya. Hari ini hari Minggu tanggal 24 Juli 2022. Kebetulan saya mengikuti pelatihan Diklat Kurikulum Merdeka di Pusdiklat LP Ma'arif Jawa Timur. Kebetulan satu kamar dengan seorang entrepreneur, seorang guru yang multi talent. Beliau punya pemikiran bahwasanya pendidikan di sekolah atau madrasah saat ini pendidikan yang unskillful. Istilahnya begitu. Karena beliau ini berbasis bahasa Inggris ya. Pendidikan S1-nya bahasa Inggris di YIN atau Stein Malang atau sekarang namanya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ya, satu alma mater dengan saya. Baik, tidak berpanjang kata, kita berbicara dengan beliau untuk memperkenalkan diri sekaligus pemikiran-pemikiran beliau terkait solusi bagaimana sekolah atau madrasah itu bisa mampu mencetak seorang anak yang mampu bertahan di tengah goncangan berbagai permasalahan kehidupan. Karena kita tidak bisa mengandalkan lagi pemberian, kita harus berusaha, kan begitu intinya. Kita harus mampu bertahan di tengah berbagai permasalahan kehidupan. Nah, ini orangnya sudah banyak ditempa untuk itu. Maaf Pak, mohon disapa para subscriber saya. Panjenengan perkenalkan juga diri panjenengan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber pun dimanapun Anda berdomisili. Saya kebetulan ada new friend ini dari Malang. Kebetulan kita ketemunya ini juga di PWLP Ma'arif Pusdiklat Provinsi Jawa Timur. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, saya kebetulan backgroundnya di Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Perikanan Kabupaten Blitar. Atas nama Bapak? Atas nama Rifai. Kalau jabatan di sekolah itu kebetulan sekarang jadi Kepala Madrasah Sanawiyah Miftahul Ulum Sutojayan Ludoyo Kabupaten Blitar. Terus kalau di luar atau di rumah itu sebagai pimpinan P2MKP itu. Dan apa itu P2MKP? P2MKP itu Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Perikanan, dan ada juga ilmu peternakan dan pertanian perkebunan. Semacam koperasi atau perkumpulan organisasi? Tidak, itu sebuah lembaga eksternal milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oke. Terkait tadi Pak, di awal yang saya sampaikan tadi, pendidikan yang unskillful. Ya. Panjenengan sampaikan. Kebetulan karena saya ini juga merangkap sebagai guru dan kepala sekolah di madrasah. Namanya madrasah itu dia memang sebuah lembaga yang non vokasional atau non vokasi. Dalam artian anak itu hanya dididik, diberi pengetahuan saja, tak pernah di-upgrade atau dimunculkan kemampuan dan hobi serta keinginannya atau cita-citanya di sektor dunia usaha. Walaupun secara intrakurikuler sekarang ada mata pelajaran prakarya, tapi titik lemahnya di sana itu yang ngajar prakarya itu bukan dari unsur pengusaha. Dia dari unsur guru yang hanya sekedar bisa teori. Baca. Itu kelemahan besar. Maka sebaiknya itu harus ditarik dari luar yang punya jiwa entrepreneur ataupun pengusaha. Tak butuh sarjana. Karena rata-rata tak butuh gelar, mohon maaf ya. Tak butuh gelar. Karena orang yang bergelar itu juga rata-rata bukan entrepreneur. Dan dia pasti gagal kalau masuk ke sektor itu. Sektor kewirausahaan tanpa harus belajar di lapangan. Saya juga pengusaha, makanya tahu yang lulusan perguruan tinggi yang hanya mengajarkan teori, jarang di lapangan, insya Allah gagal. Maka harus belajar dulu dari awal.
Maka dari itu di lembaga kita itu untuk menyiapkan sekolah yang lulusannya nanti walaupun madrasah nanti agar nanti dia keluar itu juga bisa kerja. Tidak usah diajarin banyak hal. Satu, diajarin misalnya di sektor perikanannya saja, atau di sektor peternakannya saja, atau di sektor perkebunannya saja. Itu saya kira sudah cukup. Sebab jarang orang yang hidup di masyarakat itu punya multi usaha, jarang. Itu pun harus pengusaha besar, bisa memecah modalnya ke banyak sektor. Rata-rata kalau dia memilih pekerjaan biasanya monojob, satu pekerjaan utama. Misalnya dia tani, ya sudah tani. Dia pedagang, terus dia pengusaha kambing, ya sudah dia itu aja penghasilan utamanya. Tapi di sekolah kita itu diajarin banyak hal, itu dosanya. Sehingga ilmunya itu cuma ngambang di titik itu aja. Dalam yo tidak dalam, tinggi yo tidak tinggi, ngambang. Suruh sedikit gitu Pak ya. Betul. Makanya sekarang di ilmu pendidikan merdeka itu ada namanya diagnosa. Diagnosa kemampuan awal. Anak itu sukanya apa, bakatnya juga ke apa, diagnosa awal itu. Nanti baru ditawarin, oh you masuk ke ini aja, you masuk ke ini aja. Insya Allah madrasah tidak kalah dengan sekolah vokasi kalau di titik seperti itu. Dan setelah selesai di rumah tidak milih jadi pegawai negeri. Nyindir saya ini. Dia akan memilih jadi pekerja bebas, tidak ada tekanan, santai, tapi duit terus ngalir. Keren. Terima kasih Pak Rifai. Gini, kita kan sudah terlanjur sebagai jadi guru Pak Rifai. Saya juga mulai belajar bertani, berkebun, beternak, di perikanan juga gitu. Alhamdulillah dipertemukan dengan Pak Rifai ini, Allah ini yang mentakdirkan ini. Satu kamar di Pusdiklat. Jadi intinya madrasah atau sekolah berbasis entrepreneur. Yep. Sehingga anak diberi skill dengan berbasis diagnostik awal, kemampuan awal anak nanti bisa dilatih, dikembangkan di madrasah itu. Satu saja skill, nggak usah banyak-banyak supaya fokus ya. Kalau terlalu banyak skill juga kita nggak bisa fokus, malah nggak terampil kan ya. Tidak. Terus gini Pak Rifai, kalau kita sudah terjun sebagai entrepreneur ya, itu saya punya analogi atau punya quote ya. Istilahnya itu kegagalan itu sebuah kepastian. Yep. Nah, untuk mengatasi kegagalan dan menyikapi kegagalan itu bagaimana Pak Rifai? Tips dan triknya itu. Rumusnya kita sudah diajari di sekolah. Untuk naik jabatan, naik kelas, kita harus diuji. Harus ada ujian. Harus ada ujian. Ketika Anda ingin menaikkan level Anda sebagai pengusaha yang high class, maka harus diuji dulu ketangguhan pola pikirnya, ketangguhan kesabarannya. Sebab di dunia usaha itu menuntut tingkat tawakal yang luar biasa. Kenapa kok begitu? Karena tidak ada pengusaha yang smooth lalu terus berhasil, nggak ada yang begitu itu. Semua akan ditantang di dunianya sendiri-sendiri, di dunia usahanya sendiri. Akan ada permasalahan yang kemudian akan datang menguji pikirannya, menguji ketangguhan ilmu wirausahanya. Maka tidak usah takut dengan kegagalan. Dosa orang yang takut dengan kegagalan itu, Anda bukan pengusaha. Pengecut itu namanya. Kita mau mulai usaha modal besar gitu Kak, takut nanti kalau rugi gimana gitu. Ketika Anda sudah memulai usaha terus ketemu kegagalan, itu pemicu awal bahwa Anda akan jadi orang kuat. Kalau Anda tetap bertahan di titik itu, diimprovisasi, dievaluasi, kenapa saya gagal terus gitu, insya Allah akan tangguh. Tapi jika misalnya ketika ketemu suatu kegagalan lalu pindah ke usaha yang lain, Anda akan memulai dari titik nol lagi. Padahal ilmu yang semula itu sudah Anda mulai kuasai. Mulai Anda membuat frame pengetahuan tentang titik bisnis itu. Tapi ketika Anda gagal, moro-moro pindah ke pekerjaan baru. Bodoh banget itu. Kesalahan banget itu. Terus ilmu yang lama sampean tinggalkan, hanya susah mempelajari ilmu baru.
Jangan gampang Berpindah. gampang pindah-pindah atau gampang terpengaruh oleh iming-iming orang lain. Saudara sekalian, tidak ada ilmu bisnis itu yang tak menguntungkan, nggak ada. Petani itu banyak yang sukses bikin rumah gara-gara jadi petani. Pedagang ada yang lebih bagus lagi. Orang yang bisnisnya di kambing juga ada yang berhasil bagus. Sapi juga begitu. Ikan begitu, ayam begitu. Apapun tetap menjanjikan asalkan kesuksesan. dikelola dengan manajemen Asalkan dan pengetahuan yang tekuni sampai profesional betul. gitu intinya. Gitu teman-teman subscriber, pemirsa semuanya, kita sudah mendapatkan ilmu yang banyak ini. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya gali terkait entrepreneur ini. Karena seorang entrepreneur itu tidak mudah putus asa. Ketika gagal ya coba lagi sampai berhasil, intinya begitu. Tetapi ya itu tidak semua orang punya rasa seperti itu. Karena namanya orang gagal, orang tidak berhasil biasanya ya paling banyak pilihannya berhenti atau putus asa atau lanjut kali lagi modalnya nggak punya biasanya. Ya begitulah. Ya, kita boleh berusaha mungkin ya, boleh mencoba tapi dengan ilmu. Nah, sebelum kita memulai, mungkin ini ya saya sedikit simpulannya. Tadi dengan ilmu kita pelajari dulu wirausaha yang akan kita lakukan, kita belajar ke orang yang profesional, baru pelan-pelan kita coba. Setelah kita coba pasti itu ada permasalahan di tengah lapangan, ada kegagalan, kita evaluasi apa permasalahannya, kegagalan itu. Nah setelah itu kita bisa memulai kembali. Pasti suatu ketika kita akan menemukan keberhasilan, insya Allah begitu. Gitu teman-teman subscriber semua, sudah 12 menit, mungkin closing statement dari Pak Rifai. Thank you. Terakhir, Tetap berusaha, perdalam, kembangkan terus, jangan pernah patah semangat. Thank you. terima kasih. Itu aja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifai. Siap. Like, subscribe.